Oke, selamat siang ya. Ini kiriman dari customer Lunik Super LED Large. Di sini tipenya Lunok. Ini Lunik. Lunik. Lampu motor depan motor diimport oleh CV Gemilang Bersama Semarang, made in China ya. Lampu apakah ini? Ini rusak, minta di servis. Intelligent temperature control drive. When the surface of the lamp reaches a certain temperature, it will automatically adjust the thermostatic temperature, reduce the power of the lamp to dim. After heat dissipation, the power will be automatically rise at the light will become brighter, making the lamp life longer. Jadi kesimpulannya, dia ada sensor temperatur. Kalau panas dia akan wattnya turun, jadi nggak terang. Tapi kalau suhunya normal dia akan terang kembali. Jadi dia tujuannya buat supaya lampunya lebih awet. Nah ini kan kardusnya saja ya. Siapapun bisa bikin kardus, ditulis sebagus-bagusnya, tapi prakteknya nihil ya. Ternyata lampunya adalah L6X ya. L6X L6X ya, tipenya Lunok 001. Saya nggak tahu ini apakah dus aslinya atau dus bukannya ya, karena dikirimnya dalam bentuk seperti ini tapi dalamnya L6X. Saya nggak bisa memutuskan bahwa itu kardus aslinya atau bukan ya, tapi saya terima barangnya adalah L6X. Sambil kita buka ya, kalau dia bilang ada intelligent temperatur ya kita buktikan. Kagak ada yang bener kunci beginian, gampang seleknya, mabok. Gampang selek ya begini. Makanya di sini saya banyak juga buang-buangin ya, udah pada rusak selek. Kenceng-kenceng ini bukanya, udah nggak kuat. Nggak ada nih sensor temperaturnya. Biasanya kalau ada sensor temperatur ada semacam sensor pakai bimetal gitu ya. Kalau dilihat begini sih nggak ada. Jadi ini kita mau cek ya, mati drivernya atau mati LED-nya. Antara dua itu aja sebenarnya, driver atau LED ya. Kalau diintip begini sih LED-nya utuh ya, tapi kita nggak bisa memastikan juga. Ini dari plastik nih, bukan beling. Bagus yang beling ya. Ini plastik nih. Jadi kita harus ngecek dulu dia sistemnya pakai seri atau paralel nih. Ya. Dia kan jumlah LED-nya ada 6. 6 itu dua di seri 2 jadi seri 2 3 paralel atau 3 seri 2 paralel ya. Kita harus ngecek dulu. Karena tiap-tiap pabrikan berbeda ya. Kita bisa lihat fisik sama tapi ternyata PCB dalamannya berbeda. Sudah saya sebutkan tadi 2 paralel. 3 seri 2 seri 3 paralel atau 3 seri 2 paralel ya. Kita harus ngecek ya, karena kalau nggak dicek
Ini ada berhubungan dengan driver ya. Drivernya itu bagaimana gitu. Kalau nggak bisa. Nah, kita mau cek dulu ya LED-nya yang mati. LED-nya yang mati atau drivernya ya. Kadang-kadang ada orang, bos, harga servisnya berapa? Saya belum tahu harganya berapa karena bermacam-macam, yang rusaknya drivernya atau yang rusaknya LED-nya. Yang pasti adalah untuk servis lebih mahal dibandingkan Anda beli baru. Jika Anda budgetnya tidak ada, mendingan Anda beli baru saja ya. Saya tidak memaksa karena namanya servis itu juga nggak gampang ya, makan waktu, kita ada antrian ya. Ada antrian segala macem. Jadi kalau yang merasa mau buru-buru mau apa ya, mendingan beli baru gitu ya. Tapi kalau mau bersabar ya kita coba gitu ya, dan biayanya juga lumayan itu. Jadi jangan bertanya kepada saya kira-kira berapa, saya belum tahu yang rusaknya apa, makanya kita harus ngecek dulu ya. Nah, seperti ini mati nih LED-nya, berarti ya LED-nya mati. Kalau LED-nya mati kita harus ganti reflow LED-nya ya, harganya lumayan gitu ya. Satu piece-nya kita hitung per piece-nya. Kita hitung per piece-nya. Ini bukan dari aluminium babet ya. Jadi kualitasnya kurang begitu bagus, plastik. L4X, L6X yang pertama kali dibikin itu bagus, ininya dari babet ya. Babet aluminium ya. Kalau itu plastik, bro, yang di chrome. Wah, yang beginian nih. Ya. Moyung nih kalau di servis, saya ngomong dulu dah. Kemarin juga saya servis juga dia mati lagi. Jadi ini udah ketahuan LED-nya yang mati nih. Ya. Kenapa? Karena dia body dengan ini tidak ada kontak untuk pendinginan. Jadi body itu hanya sebagai casing. Ini heatsinknya hanya berupa begini saja ya, tidak bisa kontak ke body ya. Saya kemarin sudah pernah servis sekali, di video saya sebelumnya ada servis juga L6X seperti begini. Kita di sini kita sudah kasih banjirin thermal paste supaya kontak ini ke body itu lebih bagus ya, supaya dinginnya lebih bagus, tapi tetap nggak bisa nahan ya. Orangnya komplain rusak ya, berarti kita ngomong apa adanya ya. Kita servis bisa kita nyalakan, tapi resiko matinya ada ya. Kalau oke, kita lanjutkan servis, dan harganya juga nggak murah gitu ya. Kalau mau, kalau nggak lebih baik jangan gitu ya. Karena saya ngomong apa adanya, ini bodinya dia dibikinnya salah. Mestinya ini itu nggak boleh terpisah dari sini. Jadi bener-bener mendinginkan LED ini ke body strukturnya dia, casingnya dia. Tapi kalau ini adalah dua bagian terpisah, memang bisa merambat ke sini, tapi ini jadi merambatnya nggak 100% bagus gitu ya. Makanya ini kalau Anda mau cari yang original ya itunya yang nyambung. Saya sudah sering bahas loh. Kenapa LED-LED begini baru juga beli sebentar kok udah mati. Makanya saya nggak mau jual, bro. Jadi Anda cari saja di luaran, yang di online segala macam, Anda beli 100.000, 200.000, 300.000. Banyak yang bertanya kepada saya, Pak, jual nggak? Saya nggak jual. Kenapa? Karena banyak masalah, banyak komplain gitu ya. Baru pakai katanya 15 menit langsung mati. Iya, karena ini juga di servis bisa juga 15 menit mati gitu ya. Karena kenapa? Body ini dengan body ini tidak nempel dengan bagus. Mau yang bagus bagaimana, saya bilang ininya harus plat ini tuh harus di sini nempel. Jadi bukannya dibikin terpisah begini. Jadi ini harusnya di sini. Jadi si PCB LED itu nempel langsung, jadi pendinginannya lebih bagus ya. Ada orang yang bilang saya banyak ngomong, banyak bacot ya. Terserah Anda boleh berpikir saya ngomong banyak bacot. Tapi saya memberitahu kepada customer yang mau beli L6X, L4X, L9X ya haruslah hati-hati. Kalau bisa itu seller suruh bongkar dulu, lihat dalemannya
seperti yang saya bilang tadi nggak bisa dilepas, nah Anda boleh beli tuh. Anda boleh beli dan Anda boleh stok ya. Kalau yang kayak beginian udah pasti moyung, di servis juga rusak, saya ngomong apa adanya ya. Pasti kena lagi bro. Kena laginya di mana? Kenanya lagi itu di dia punya LED-nya. Ini pasti LED-nya mati dah. Saya udah cek pakai power supply di di connect nggak ada yang mau nyala. Ya. Jadi ini servisnya berapa ya? Tentu mahal. Kita ganti per piece-nya. Kalau satu chipnya 50.000 misalnya, sama ongkos pasangnya ya tinggal kalikan saja, dia ada 6 sudah 300.000 ya. Nah, makanya seperti itu ya. Jadi kita tanyakan dulu deh ya ke yang punyanya bagaimana, mau nggak mengenai biaya itu ya. Nah, seperti inilah yang saya maksud bermacam-macam. Jadi saya tidak bisa memastikan harga karena yang rusak apanya, chip LED-nya, drivernya ya. Bohwat juga saya juga nggak bisa, nanti saya disalahkan gitu ya. Saya udah bayar mahal-mahal mati lagi. Ya bisa saja karena saya udah ngomong pendinginannya nggak cukup ya. Pendinginannya nggak cukup karena dari ring tengah itu tidak bisa ditransfer ke body LED-nya ini. Body LED ini adalah sebagai pembuang panas. Ya, makanya kenapa dia ada sirip-sirip heatsink sama seperti motor-motor Tiger yang kelihatan mesinnya Scorpio ya. Dia butuh sirip-sirip ini kenapa? Supaya waktu jalan kan ketiup angin panasnya pergi. Ya, pendinginan angin. Nah, sedangkan ini LED-nya di dalam karena ring itunya terpisah daripada body, jadi pendinginannya nggak maksimal. Ya, jadi kalau di servis ada kemungkinan rusak lagi seperti sama mati lagi. Jadi kita takut disalahkan, Pak udah diservis kok udah berbayar mahal rusak lagi ya. Iya resiko ya, karena saya juga nggak mau disalahkan. Lebih baik kita jelaskan apa adanya ya ke customer. Jadi ini ada kertas, mungkin ada tulisannya nggak? Oh bukan ya, ini hanya kertas pembungkus saja ya, seperti itu. Jadi buat Anda yang mau beli L4X, L6X, kalau bisa cari customer yang dibongkar dalemannya ya, dibongkar dalemannya jadi satu. Contohnya nih ya, contohnya nih ya. Nah ini ada L6X juga, sama tuh tulisannya L6X, tapi ini casingnya lebih bagus bro dibandingkan casing itu ya. Anda bisa lihat fisik mungkin kelihatan sama, tapi kenyataannya nggak sama bro ya. Saya ngomong apa adanya nih. Banyak orang yang bilang saya banyak bacot, banyak ngomong, banyak ini ya, karena Anda pedagang juga, Anda merasa tersinggung dengan omongan saya karena saya open semua. Tapi kalau untuk customer mestinya nggak mungkin dia nggak suka saya review seperti ini gitu ya, karena saya diserang, dibilang banyak ngomong, banyak bacot ya karena saya terlalu open gitu ya. Nah, L6X ini bagus kenapa? Karena ya besi platnya ini permanen. Ya, dia di housing. Ya, ini nggak bisa dilepas nih karena ini pejal langsung dia nempel di sini karena waktu proses pembuatannya nggak dijebol gitu ya. Dan ininya ya aluminium bro, babet ya, kromannya jadi lebih bagus. Jadi istilahnya kalau yang tadi kan plastik ya, jadi ini lebih tebal, kromannya segala macam karena ini dari besi babet bukan plastik. Jadi Anda bisa lihat fisik L6X, L4X berbeda-beda, tapi kalau lihat casingnya kan sama ya. Anda pasti beli mau yang murah deh, nggak mungkin mau yang mahal gitu ya. Tapi nggak menjamin juga kalau yang mahal bagus. Ya kenapa? Lebih baik dibuka, dilihat ya. Semua orang mau beli barang murah, saya juga mau beli barang yang murah. Saya kalau mau cari cewek juga pasti cari cewek yang cakep, nggak ada mau orang cari cewek yang jelek. Intinya kan gitu ya. Cuman standar cakepnya tiap orang kan berbeda. Nah sama, Anda mau beli barang juga pasti mau yang murah. Anda scroll di Shopee, Anda scroll di Tokopedia, Anda scroll di Bukalapak, udah yang murah Anda scroll lagi ke bawah cari yang lebih murah, udah lebih murah cari yang ongkos gratis, ongkos kirim gratis, kalau bisa dikasih cashback lagi, dikasih voucher lagi, dikasih bonus lagi ya, seperti itu. Wajar, saya juga seperti itu. Tapi kita bisa berpikir dengan sehat ya. Anda jangan hanya cari murah. Anda beli begini sebenarnya Anda beli sampah ya. Anda beli sampah, Anda beli ini 150.000 rusak, ya udah jadi sampah ya, dibuang gitu ya. Karena nggak bisa diservis. Ya. Dan juga jangan bawa ke tempat orang lain yang bilang bisa kalau dia belum punya pengalaman ya. Ini sebenarnya bagus bisa diservis, tapi sayangnya PCB-nya dirusak.
PCB-nya dirusak oleh orang yang bilang mengaku bisa servis, jadi hancur di sini nih, tuh ya. Makanya kenapa ini proyek ini tidak dilanjutkan dan orangnya tidak meminta saya kirim balik, ya itu udah menjadi sampah. Nah ini saya hanya sebagai contoh saja ya. Saya tidak menjelek-jelekan, saya tidak bilang Anda nggak wajib beli, jadi tolong Anda pedagang jangan tersinggung. Saya cuman mereview apa adanya ya. Karena banyak yang berkomentar kalau yang nggak senang ya pasti ya, yang jual ini jadi nggak laku kan. Tapi kalau Anda sebagai pembeli, saya review seperti ini, mestinya Anda senang gitu ya. Kenapa? Karena saya menjabarkan apa yang bagus, apa yang tidak bagus gitu ya. Yang seperti begini bagus karena plat itunya nggak bisa dilepas karena dia permanen. Jadi si PCB nempel di plat itu langsung pendinginannya ke body. Tapi kalau yang ini dia bisa dilepas, jadi pendinginannya agak kurang bagus. Makanya kalah cepat pendinginannya. Karena kenapa? Pendinginannya tidak bisa dibuang ke body secara cepat gitu ya. Jadi pendinginan numpuk di dalam, makanya kenapa yang tipe begini lednya mati. Sebelum saya terima ini saya sudah pernah servis yang kemarin juga reportnya seperti itu, Pak, mati lagi. Ya iya, mau gimana, karena mau diganti 10 kali pun lednya nggak bakal bisa bertahan gitu karena pendinginannya kurang ya. Jadi kalau mau beli, carilah pedagang yang bisa dibuka dalamannya, dia review dalamannya, punya saya produknya bagus, ada dasarnya ya, nempel segala macam. Nah Anda bisa jual harga itu mahal, 300.000 pun orang mau beli pasti. Tapi Anda sebagai pedagang, Anda review, Anda buka, Anda lihat ya. Ini rekomen saya dari Jungki Wenas. Anda sebagai pedagang L6X, L4X, kalau produk Anda bagus, Anda mau jual harganya mahal, Anda mau untung gede, Anda buka, kasih lihat dalamannya ya. Saya nggak butuh lihat drivernya, kita butuh lihat dari casingnya. Casingnya itu ada dasarnya, nempel, tidak boleh bisa dibuka ya. Contohnya adalah barang ini nih, Gold Runway ya, punya saya. Sebenarnya saya mau upgrade ini tapi waktunya belum ada. Mau kita bangun pakai XHP 50 ya, 4 chip. Jadi mau bikin spotlight, lampu tembak yang super terang yang membuat Anda buta. XHP 50 adalah 20 watt satunya. Jadi kalau ini ada 4, berarti kita bikin 80 watt. Memang nggak bisa dipantang, tapi kita tahu diri. Kita tahu diri ya. 10 menit nyala panas ya kita matikan. Karena kan tujuannya buat lampu tembak. Buat Anda misalnya jalan di tol, banyak orang mobil nggak mau minggir, kita nyalain, kita tembak. Wah ya, terang sekali ya, seperti itu. Tujuan awalnya seperti itu ya. Cuman waktunya belum ada karena masih banyak kerjaan numpuk, bro. Ini servisan banyak datang ya, mau kita upgrade ya. Jadi ini saya jabarkan apa adanya. Dan satu lagi nih, sebentar saya ambil barangnya ya, Anda tunggu. Nah ini barang dari bos saya nih, juga sama mau di upgrade. Drivernya katanya suruh taruh di luar biar lebih awet ya. Jadi untuk Anda yang mau mengirimkan lampu-lampu L4X, L6X, sabar ya, dan harganya juga saya nggak bisa menentukan. Nah ini chip kri-nya bukan original ya, warnanya agak kekuningan, jadi lensanya kuning semua, aneh ya. Tapi ini tidak ada tulisannya L6X ya seperti ini. Jadi banyak sekali ya. Jadi buat Anda yang mau ya antri, sabar, jangan buru-buru ya. Kerjaan kita banyak, satu persatu ya. Oke, begitu aja. Jadi tips Anda mau beli lampu sorot spotlight L4X, L6X, jangan beli yang tatakannya bisa dicopot ya. Karena proses pembuatannya lebih mudah kalau bisa dicopot. Kalau tidak bisa dicopot kan proses pembuatannya susah tuh, CNC-nya ya. Seperti itu. Kedua, saran saya, Anda jangan beli LED chipnya yang banyak-banyak. Beli L6X, L9X. Chip makin banyak tidak makin terang, bro. Karena kenapa? Karena dia drivernya nggak kuat, satu. Kedua, nggak mungkin dia full watt, full power. Anda beli yang L4X saja cukup ya. Anda modif 4 chip itu L4X seperti gini ya, 4 aja. Kalau ada kerusakan biayanya nggak mahal ya, karena cuma 4 chip. Kalau yang 6 atau 9 mahal, bro ya. Kedua,
kita bisa bikin full power yang L4X hasilnya lebih bagus dibandingkan Anda pakai L6X ya. Jadi chip banyak ini tidak menjamin ya. Harganya pun kan sama, L9X gua ngapain beli L4X, harganya sama mendingan beli L9X. Banyak orang berpikiran seperti itu kan. Ya, si pabrikan juga nggak bego ya, tentu dia bermain lah dari chipnya ya, dari speknya segala macam ya. Intinya seperti itu. Kalau saya ditanya mendingan saya beli L4X ya. Terus yang bagus gimana? Ya itu yang dasarnya nggak boleh bisa dicopot ya. Terus Pak, saya mau beli dengan Bapak aja juragan lampu Jungki Wenas. Maaf Pak, saya nggak jual. Kenapa? Karena saya udah tahu banyak problem ya. Saya nggak mau jual. Saya orangnya idealis ya. Saya hobi juga. Saya juga dagang sedikit-sedikit. Saya hobi. Saya tidak mau menyesatkan Anda sebagai pembeli itu ya. Kalau barangnya jelek saya bilang jelek, barang bagus saya bilang bagus ya. Oke, terima kasih.